pakai sepatu, tidak habis makan babi masuk sana, nggak boleh. Haram hukumnya. Mana dalilnya? Yeskil 44 nomor 9. Haram hukumnya orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke dalam bait suci orang Yahudi. Nggak boleh. Jangankan masuk ke dalam bait sucinya, masuk ke kota Yerusalem yang kudus, haram hukumnya. Tuhan tidak mau. Yesaya 52 nomor 1. Nggak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Nggak boleh. Haram hukumnya. Kamu bilang Yesus mendirikan jemaat untuk Kristen. Dompala. Oke, sebelum saya turun, ini pertanyaan saya terakhir. Jangan turun di sini kalau mau cerdas. Jangan turun di sini aja. Tunggu dulu, Nabi Isa. Jangan turun. Tunggu dulu, Nabi Isa Nabi Muhammad misinya berhasil. Misi Nabi Isa gagal untuk Bani Israel. Betul kan? Betul. Oh betul. Iya. Oh, kalian nggak memuliakan Nabi Isa? Loh, Nabi Isa ketika datang ditolak oleh kaumnya. Malah sampai pada ujungnya dia ingin dibunuh, maka Allah mengangkatnya. Jadi gagal kan intinya? Gagal misinya untuk menyelamatkan Bani Israel. Aduh, kasihan sekali. Dia orang. Bagaimana dengan Yesus yang Tuhan, yang gagal? Misi Yesus berhasil karena dia mati dan nenekmu kiper. Tak ada orang Yahudi yang beriman kepada makhluk yang keluar dari kubur menjadi Tuhan. Enak aja kau ngomong, penipu. Di mana? Coba kau lihat di Yerusalem. Mereka siap-siap merayakan Natal nggak? Misinya untuk menggenapi nubuatan di kitab Yesaya. Nenekmu sumbing, mana bisa? Tidak ada orang Yahudi. Lihat, nih dengarkan, jangan turun dulu. Dengarkan baik-baik. Orang-orang Yahudi di TKP pada saat ingin membunuh Yesus, mereka ingin membunuhnya karena mereka takut bangsanya dirampas secara ekonomi, secara geografis oleh Kekaisaran Romawi. Di mana itu dalilnya, Dek? Yohanes 11, 45 sampai 57. Orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Apa yang harus kita lakukan ini, Pak? Kalau Yesus dibiarkan hidup, maka orang akan semakin banyak percaya kalau dia itu adalah Mesias. Apa kata Imam Kayafas, imam besar pada tahun itu? Kalian tidak insaf dan kalian tidak mengerti bahwa adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa kita dirampas oleh bangsa Romawi. Maka mulai saat itu Kayafas bernubuat. Apa bunyi nubuatnya Kayafas? Sang imam kepala. Imam kepala loh, bukan noten. Imam kepala ahli Taurat loh yang bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Nomor 53. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa hasil mufakatnya? Nenekmu tompel, mana ada nubuatan? Justru Kayafas imam besar bernubuat tahun itu karena nggak ada nubuat. Kalau ada nubuatan seperti yang kamu jilat-jilat itu, maka Yesus akan berkata kepada imam kepala, "Hei imam kepala, ya paman, kumpul yuk." Oh iya, kan sudah dinubuatkan di kitab kita. Apa itu? Tuhan lo turun ke bumi, ingin dicapcai. Dan ini sudah saatnya. Siapa yang akan menjadi eksekutornya? Yuk bikin upacara yuk. Di mana kita adakan? Maka diadakanlah rapat kilat pertemuan penyusunan panitia pembunuhan Tuhan. Apakah itu terjadi? Tidak, itu hanya narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok Abu Dazarah yang ingin melantik Tuhan Athena menjadi Yesus Kristus. Kau paham sampai situ? Sudah. Paham? Sudah, yang penting saya mau konfirmasi aja bahwa misi Nabi Isa misi Nabi Isa untuk umat muslim itu gagal dan misi Yesus kata siapa gagal? Berhasil. Kalau untuk kami, dengarkan. Kalau untuk Islam misinya berhasil. Kenapa bisa berhasil? Tengok,
Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, 13, 14, 15. Kau baca itu berulang-ulang 100 kali dalam sehari. Biar otakmu itu bisa dapat nutrisi vitamin. Apa kata Yesus? Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau ia datang, hal-hal yang belum sanggup engkau yang engkau tanggung akan datang mengajarkan kamu. Siapa dia? Dia yang akan memuliakan aku. Dia akan datang. Siapa itu? Roh kebenaran. Roh Kudus. Roh kebenaran. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Ya udah, Sehingga Roh Yesus Kudus. mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kata siapa? Kata Yesus. Maka harus ada roh kebenaran yang datang mengajarkan keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat. Maka berhasil nggak? Berhasil. Ya ayyuhannas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Maka turunlah Roh Kudus mengajarkan segala hukum-hukum, di mana ketika ia datang, Bani Israel, mantan keturunan kaumnya Yesus, diajak untuk menuju kepada jalan keselamatan. Apa itu? Dinul Islam. Di mana diterangkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sementara kalian, apakah kalian punya agama? Tidak. Apakah Kristen itu agama? Bukan. Sementara kata Yesus, syarat masuk surga ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agama tersebut harus lebih baik dari agama ahli Taurat. Masuk nggak Kristen Zuma. sebagai kandidat? Enggak. Zuma, kau bilang kami tidak punya agama. Sekarang saya tanya, kau kenal Yesus dari kitab suci-nya agama apa? Dari orang-orang yang mengaku agama Kristen. Ya itu kau bilang kita nggak punya agama, terus kau ambil Yesus dari kitab suci kami. Oke, sekarang saya tanya samamu, apakah Yesus mendirikan agama Kristen? Tidak. Putar. Tidak. Lalu siapa yang mendirikan agama Kristen? Petrus. Di mana Petrus mendirikan agama Kristen? Di atas batu ini aku berikan Petrus kamu itu kunci berbicara kerajaan. di tengah Yerusalem. Orang-orang yang menjadi jemaatnya itu orang Yahudi atau orang Yunani? Begini, kalau gini aja, kalau kamu mau Begini tunggu dulu. nasib Kalau kau penyembah bilang- makhluk. Kalau kamu bilang Yesus tidak kenal Kristen, Argumennya Kalau kau bilang- kacau. Saya tanya, Tunggu dulu. Petrus itu Kalau kau bilang- dengarkan. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Pertanyaan saya, apakah orang Yunani, orang Romawi saat itu adalah orang-orang bersunat? Meow. Meow. jangan lagi pakai kitabnya orang Kristen kalau begitu. Oh tidak bisa, kamu menjualnya ke kami. Kami harus mempretelin. Ya, nggak Jadikanlah apa-apa. seluruh bangsa. Asalkan Jadikanlah kau seluruh jangan bilang bangsa. Jangan Jadikanlah bilang, seluruh Yesus bangsa. tidak kenal Kristen. Jangan bilang Jadikanlah Yesus tidak seluruh kenal Kristen. Sedangkan kau kenal Yesus dari Jadikanlah kitab seluruh suci orang bangsa. Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Terus kalian datang nih membawa surat kabar dari Belanda. Terus kami mau terima aja gitu? No. Kami harus mempelajari, mengkaji, menelaah. Ini masuk akal nggak? Ini dari mana asal usulnya? Yesus punya validasi nggak terhadap buku-buku ini? Ternyata kagak ada. Jadi sekali lagi saudara Ririn, jangan memperbodoh diri. Lembutkan hatimu, gunakan akalmu. Jangan karena kebenaran itu sumbernya dari orang Islam Anda tolak. Kesesatan berasal dari internal kalian. Biarpun sesat, biarpun salah, kalian terima, kamu terima. Jangan. Itu namanya zolim. Gak kuat dia pegangan. Padahal tadi kupikir sudah diikat kakinya biar gak lari. Lari juga dia. Iya. Ini ada Kristen si J ini Kristen ini. Kalau pendeta mula-mulanya Kristen atau apa ini? Coba. Selamat Teman pagi. kita itu, teman kita. Yang disalib itu adalah Petrus Simon. Saudara pendeta mula-mula ini harus dipelihara. Oke.
Karena musuh paling beratnya orang Kristen itu beliau. Selamat pagi Bang Juma. Pagi saudaraku. Gimana, sehat? Ya, puji Simon Puji Tuhan. Petrus sehat ya. Nah, tuh coba tengoklah. Saudara pendeta, apakah Yesus yang disalib? Bukan. Simon. Simon yang disalib. Nah, jelas itu kan. Ini Kristen mula-mula. Ini yang betul. Kristen mula-mula ini yang betul. Sekali lagi, Kristen mula-mula yang betul ini beliau. Sebenarnya Kristen itu membaca dan paham, dan sebenarnya mereka tahu itu Bang Juma, bahwa yang memikul salib itu adalah Simon. Betul. Tetapi mereka itu dengan gengsi, dengan egonya mempertahankan itu semua dan rela menyampingkan apa yang tertulis, padahal mereka bisa baca itu Bang Juma. Berarti Yesus tidak disalib. Iya, tetapi kan hancur ketika mereka memilih untuk percaya kepada Alkitab bahwa Simonlah yang disalib, otomatis kekristenan hancur, itu konsekuensinya. Maka Jadi, juru selamatnya harusnya adalah Simon. Penebus dosanya adalah Simon. Masuk lagi lah peda. Simon yang betul. mendirikan gereja, Simon yang mendirikan jamaat, ya, tetapi mereka mengaku sebagai jemaat Yesus. Kan salah. Harusnya jemaat Simon, karena Simon yang menerima kemudian tongkat estafet pengajaran Yesus. betul. Yesus memberikan kuasa kepada Petrus, Simon. Bahkan kunci surga diberikan kepada Simon. Kristen itu tahu Masolang generasi. bahwa Simon itu memiliki kunci kerajaan surga itu pada Simon, bukan pada Yesus. Kristen Masuk lagi. Hancur. Bagaimana mungkin Kristen bisa selamat, bisa masuk kerajaan surga tanpa Simon? Tetapi Kristen tidak ada yang mau mengakui Simon. Ini permasalahan besar. Ayo, akui bahwa kalian tidak akan mungkin bisa masuk kunci kerajaan surga itu tanpa Simon. Bagaimana caranya? Gitu loh. Masolang generasi, teman-teman. Kristen semakin berat. Dengan adanya Kristen mula-mula di sini hancur sudah. Menurut Bang Juma, apakah Kristen bisa masuk kerajaan surga tanpa Simon? Sementara kunci itu Simon yang punya. Kalau yang pemegang kuncinya Simon, ya mau teriak sampai kapanpun tidak bisa. Makanya dikatakan banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, malah diusir sebagai pelaku kejahatan, bukan? Benar nggak? Matius 7, 22, 23. Betul. Iya, betul. Kalau pengikut Petrus Simon itu tidak akan diambil oleh maut. Jemaat Simon itu tidak diambil kemudian oleh maut. Kerajaan diberikan kepada mereka. Masalahnya sekarang mereka harus mengakui bahwa yang disalib itu Simon Petrus. Hey! Masalah generasi, boro lututmu, ampo. Sulit itu. Jemaat mula-mula yang dibangun, yang diserahkan adalah Petrus. Petrus yang megang kunci kerajaan surga. Jemaatnya tidak akan mungkin kemudian diambil oleh maut. Tetapi untuk menjadi jemaat Simon, syaratnya adalah harus mengakui bahwa yang mati di salib adalah Simon dari Kirene. Ayo, mau nggak kalian menggantikan filmnya yang kemarin itu yang disalib Yesus menjadi Simon? Ganti filmnya. Betul, harus diganti itu Bang Juma. Iya. Karena secara literasi Yesus tidak pernah sekalipun memikul salib. Ya.
Simon itulah yang memikul salib. Jadi memikul salib itu saja penting, filosofi di dalam kekristenan. Memikul salib itu memikul dosa manusia. Artinya ketika Simon memikul salib, bukan Yesus yang memikul dosa manusia, itu bukan. Asik. Hah? Tidak Asik. ada satupun ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus itu memikul salib. Bukan Yohanes, bukan Petrus, bukan Lukas, bukan Yesus, bukan Markus, tetapi hanya satu nama di dalam Simon. Alkitab. Simon. Masuk lagi Kristen. Masuk lagi Kristen, masuk. Di sini Bang Zuma, ini ada sesepuh kita ini. Pak Lamsen Bahu. Oh, cucu saya hadir. Apa kabar, cu? Cucuku apa kabar? Tidak minum kopi, tidak minum teh, tapi minum alkohol. Tidak makan cumi, tidak Orang makan seperti kepiting, ini tidak tidak layak makan belut, dilayani. tapi makan Saya babi. keluar aja ya, Mas ya. Cucuku, jangan Saya kemana-mana, keluar aja ya. di sini Terima aja. kasih Aku banyak. rindu. Orang Aku seperti rindu. ini kan tidak layak dilayani. Aku rindu, layak dilayani. cucu. Maaf ya, saya keluar aja. Orang bercanda juga kok, wow, ngambekan gitu aja. Masa nggak rindu sama aku? Ngopo. Bercanda ngambek. Itu karena roh jahat ada Japri di dalam saya tiap hari dia japri sama saya. Tapi tidak pernah gubris. Tiap hari loh dia japri saya. Tapi nggak pernah gubris. Giliran di sini jabe, manja, sok culun, sok imun, sok cantik. Ayolah. Opung. Masih trauma dia, masih menderita batinnya. Belum bisa dia. Naik lagi Pak Lamsen. Iya, masih terngiang di kuping kan. Tuhannya bisa jadi tai katanya. Ingat gak? Tuhanku itu tidak masuk akal, tetapi masuk akal. Tuhanku itu tidak bisa jadi manusia, tapi bisa jadi manusia. Mati meja. Tuhanku itu maha kuasa, tapi tidak maha kuasa. Mati meja. Itulah Pak Lamsen. Silakan saudara pendeta mula-mula, silakan. Mungkin ada teman kita Saya yang ingin mau berdiskusi. menjawab tadi malam pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Ada Silakan. yang mengatakan begini. Lantas ketika Yesus tidak mati di kayu salib, Yesus matinya kenapa katanya? Akan saya Iya. jawab. Ternyata Yesus itu matinya disembelih. Surat Paulus pasti. Ya. Kenapa matinya disembelih? Buanglah ragi yang lama, sebab engkau bukan terbuat lagi. Sebab anak domba Paskah kita yang telah disembelih. mati disembelih, yaitu Kristus. Paulus punya kerjaan itu, Bang. Jadi siapa anak domba itu? Yang dimasuk dengan anak domba itu yang mati disembelih itu, kalau bukan Yesus. Jadi Yesus tidak pernah mati disalib, melainkan mati disembelih, bukan pula yang terangkat bukan Yesus. Mati meja. Matilah. Anaknya orang mati disembelih, mati meja. Itu yang bilang bukan saya itu Bang Juma, tapi Alkitab yang bilang anak domba Paulus. Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Iya. Itu tertuang di dalam kitabnya Paulus di 1 Korintus 5 nomor 7. Begitu. Gitu. Disembelih dia. Disembelih. Bukan seperti yang dibayangkan di dalam kekristenan selama ini, bahwa anak domba itu mati disalib. Tidak. Mati Melainkan disembelih. sesuai dengan yang tertulis, anak domba itu telah mati disembelih, yang makanya disebut sebagai Kristus. Apa artinya Kristus? Kristus itu telah mati disebut. Matinya disembelih, bukan disalib. Yang mati disalib itu adalah iblis. Ya, sesuai dengan Galatia 3:13. Terkutuklah dia yang mati di kayu salib. Siapa yang terkutuk? Hanya satu makhluk yang terkutuk di dunia ini, ialah iblis. Siapakah iblis itu? Simon Petrus. Petrus. Apa ayatnya? Hanyalah engkau iblis, 16:23. sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, pikirkan Tuhan,
melainkan engkau memikirkan apa. Nyambung deh. Nah, hanya satu manusia yang disebut sebagai iblis terang-terangan. Yesus sendiri yang berkata, bukan saya. Petrus itu dikatakan iblis. Dan di mana tempat iblis? Adanya di neraka. Di mana Petrus membawa kunci kerajaan surga itu sekarang? Di neraka. Datanglah kalian ke neraka itu dulu. Ambil kuncinya. Baru kalian berjalan ketemu Yesus. Baru bisa masuklah ke dalam surga itu. Karena Yesus itu jalan. Jalan dan tujuan dibedakan. Ya, Yesus mengatakan, aku hanya jalan. Jalan dan rumah bisa dibedakan. Kecuali kita buta. Ya, kecuali kita domba yang tidak tahu pulang. Dikatakan domba liar. Maka ketika kamu mau selamat, kamu harus tahu Yesus hanya jalan bukan tujuan. Gitu. Masolang. Siapa tujuannya? Nah ini kita harus tahu dulu Bapak ini siapa. Setahu saya Bang Juma, kalau domba itu pasti beranak domba. Kalau sapi beranak sapi. Tidak mungkin sapi beranak domba, kerbau beranak kambing, itu tidak ada cerita. Kalau anak domba pasti bapaknya domba. Hanya satu tokoh manusia berkepala kambing yaitu disebut sebagai Lucifer. Makhluk berkepala kambing. Jadi bapak itu adalah Lucifer. Karena tidak ada selain Lucifer yang berkepala kambing. Saya cari itu tokoh. Habis saya cari tokoh, saya cari salah satu makhluk di dunia ini yang tubuhnya seperti manusia tapi kepalanya seperti kambing, yang keluar gambarnya Lucifer. Maka Yesus sesuai dikatakan dia sebagai anak Lucifer. Sebagai domba itu. Itulah cikal bakal dari satanis. Maka lambang dari satanis itu makhluk berkepala kambing. Nah. Iya. Ya izin Pak Lamsen kembali lagi Pak Lamsen. Saya minta Pak Lamsen ya. Iya, saya diam deh. Beliau masih trauma kalau sama saya, kasihan orang tua kita ini. Silakan Pak Lamsen, minum kopinya, duduk yang cantik, diskusi dengan pendeta mula-mula. Biar saya ambil pulpen dulu untuk mencatat yang penting-penting. Silakan. Silakan Pak Lamsen, kira-kira di dalam dasar-dasar teologi keimanan ya, yang menurut Bapak apa yang saya sampaikan tadi tidak alkitabiah, tolong disangkal. Silakan. Itu ayat semua, itu ada semua. Saya baru masuk. Nggak ada saya dengar. Oke, saya ulangi bahwa Yesus itu tidak memegang kunci kerajaan surga dan sekaligus dia tidak disalib. Pada dasarnya yang memikul salib itu bukanlah Yesus, tetapi Simon. Apa Anda setuju dengan yang tertulis itu? Karena saya ini walaupun tamat SMP, Pak, saya membaca lancar sekali. Saya membaca Alkitabiah itu dari hati. Saya baca di situ yang memikul salib, ternyata itu bukan Yesus, tetapi Simon. Itu bagaimana itu ceritanya ini? Loh, saya mana bisa sangkal kalau memang begitu tercatat di Alkitab saya, ya memang itulah. Nah, ngapain saya sangkal? Betul kan? Ya sudah, Simon juga pikul. Kalau yang ketiga pikul, kamu baca begitu, masa saya sangkal? Simon mati juga di salib. Dia yang memikul salib. Yesus pada saat itu, toh. Dia mati di salib. Menurut Alkitab itu Simon disalib. Ya itu, Simon kan disalib matinya. Oh. Jadi Apa Simon Yesus, mati di panggang atau di apa itu? Disembelih. Yesus nggak disalib. Kan di situ tertulis. Itu. Simon yang memikul salib berjalan di depan Yesus. Oh, coba dulu saya dengar dibaca itu, di mana itu tercatat seperti itu. Di Matius itu. Matius berapa itu saya? Oh. Coba, aduh. Ada itu yang bisa ayat itu. Di Matius 20. 23 itu. Baca dulu saya dengar dari awal sampai akhir. Bagaimana ceritanya itu? Pada saat itu Yesus mau disalibkan ya. Nah, datanglah seorang yang bernama Simon dari luar kota. Lalu diberikanlah dia salib Yesus itu kepada si Simon. Lantas Simon berjalan di belakang Yesus diarak ke Bukit Tengkorak. Nah, sudah jelas